Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan. Cukup aku yang kau khianati. Jangan lagi ada yang lain yang kau sakiti. Ya. Manusia dalam proses pencarian cintanya selalu berusaha untuk mencari yang terbaik. Karena salah satu sifat dari manusia umumnya tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia miliki. Kalau tidak pernah merasa puas dengan berbuat baik, itu baik. Ya, rasanya kita sudah banyak membantu orang, tapi kok masih kurang ya, itu tidak apa-apa. Ya, kalau merasa tidak puas atau belum puas dengan prestasi yang kita raih, yang kemudian menggerakkan kita untuk berusaha, belajar, bekerja lebih keras lagi agar mendapatkan prestasi yang lebih baik lagi. Itu baik. Ya. Tetapi kalau selalu haus dengan cinta yang terbaik, itu tidak baik. Ya. Kenapa demikian? Jadi cinta yang tidak ada kata puasnya, seperti orang minum air laut itu ya, atau kalau mosok air laut diminum sih Pak Ustadz, ya bisa saja. Kalau kita lagi berenang di laut kemudian ketelan air laut itu rasanya tenggorokan kering ya, getir begitu ya. Yang paling gampang lah makan bakso, kan ada kuahnya tuh. Kuahnya tuh biasanya kombinasi antara pedas dan asin. Air loh ya. Kita minum kuah bakso tadi, kita butuh es teh. Kenapa? Karena minum air garam itu yang terjadi tambah haus. Seperti itulah cinta yang tidak pernah mengenal kata puas. Sudah punya pasangan yang baik, yang setia, yang mau berkorban apa saja, selalu siap 24 jam untuk ngantar ke sana kemari, mencarikan nafkah, membiayai, dan seterusnya. Tapi masih chatting, memprospek yang lainnya. Jadi sebuah pengkhianatan itu pastilah akan menyisakan, meninggalkan rasa sakit pada orang yang dikhianati. Dan hati yang terluka itu beda dengan kulit. Ya, kalau kulit itu sembuhnya bisa cepat, walaupun tetap ada bekasnya. Tapi yang namanya luka hati karena dikhianati akan terus menganga, tidak bisa sembuh, tidak bisa dilupakan. Walaupun seiring perjalanan waktu, mungkin rasa marah kebenciannya akan mereda. Nah, jadi ketika si mantan ini terus berusaha untuk meraih yang terbaik, menemukan pasangan yang terbaik, maka dia akan mengganti pasangannya berapa ribu kali. Manusia itu ada yang ganteng, ada yang cantik, tapi tidak kaya, tidak pintar. Ada yang cantik, pintar, tapi tidak kaya. Ada yang cantik, ganteng, pintar, kaya, tapi sudah tidak single lagi, kan begitu. Jadi manusia itu selalu ada kekurangannya. Karena itu kalau orang mau mencari yang sempurna, dia harus mengganti pasangannya ribuan kali. Kalau tidak pernah belajar untuk
menerima segala kekurangan tadi. Nah, ketika mantan sudah berkhianat, ya, paling tidak kita kan juga berharap dia ke depannya menjadi lebih baik, ya. Salah satu nasihat yang penting untuk disampaikan kepada dia, kan ada banyak yang kemudian ketika perpisahan itu terjadi, pesan yang disampaikan adalah pengen kembali, dan itu biasa. Yang luar biasa ketika perpisahan dan pengkhianatan itu terjadi, pesan yang dia sampaikan bukan untuk kembali tetapi nasihat agar jangan sampai ada hati yang terluka lagi, agar jangan sampai dia berkhianat lagi. Belajarlah untuk menjadi orang yang setia. Kita ini kan juga dalam proses belajar, ya. Yang namanya perpisahan itu kan ilmunya banyak tuh. Itu pelajaran yang berharga. Bagaimana dalam perpisahan itu, dari sekedar mencintai seseorang, kita belajar tentang apa makna cinta yang murni. Kita belajar pada derajat puncak cinta, mencintai karena Allah. Kalaupun harus berpisah karena Allah. Sehingga walaupun perpisahan itu sedih, perih, tetapi ketika kita memahami itu adalah takdir yang harus kita jalani, maka kita akan belajar mencintai dengan ikhlas. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala iman." Siapa yang cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, memberinya karena Allah, dan tidak memberi pun karena Allah, maka sungguh telah sempurna keimanannya. Kadang kita masih kepikiran, ya, begitu banyak hal yang sudah kita berikan kepada mantan. Maka kita niatkan apapun yang pernah kita berikan kepada dia sebagai sedekah. Semoga waktu, tenaga, pikiran, biaya yang banyak yang keluar ketika bersama dia, dengan kita niatkan sedekah, semoga itu menjadi tabungan pahala juga untuk kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.